Cuy, di sini kami menghadirkan orang-orang hebat. Asal ngobrol, tapi bukan asal-asalan. Obrolannya asal, tapi nonjol akal sehat. Komat Kamit, senyumin aja. Cuy, kembali di Komat Kamit, di obrolan asal tapi nonjok akal sehat. Nah, kali ini saya kehadiran tamu, dua orang tamu yang hebat-hebat juga, karena semua yang hadir di sini di studio Komat Kamit ini adalah orang-orang hebat. Jadi kalau yang belum pernah diundang ke grup ini, ke channel ini, belum orang hebat, gitu. Nah, hari ini saya kehadiran dua orang hebat, juga orang-orang muda, masih muda-muda tapi punya bisnis, hobi ya, yang sudah hebat lah. Nah, hari ini kita bicara tentang wisata halal yang sampai sekarang menjadi perdebatan sejak diluncurkan pada Januari 2021 oleh Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, kita langsung aja ke pembicara kita hari ini. Ada Bung Taufik Ganesha. Taufik Ganesha ini adalah CEO BTech Group yang di bawahnya ada muslimtour.com, kemudian ada tikethaji.com, lalu ada Payago Fintech ya. Payago Fintech nanti apa? Payago ini apa nanti akan dijelaskan langsung sama Bung Taufik Ganesha. Nah, di sebelahnya Bung Taufik Ganesha ini ada Sa'aduddin Sabilur Rasyad, tapi enaknya dipanggilnya Ajun. Kenapa Ajun? Jauh kan? Jauh. Nanti dijelas, nggak usah diperjelas kali ya kenapa Ajun ya. Perlu dijelasin Jun. Nggak usah. Tapi biasanya kalau orang yang baru kenal sama Ajun ini, ketika ditanya nama aslinya Sa'aduddin Sabilur Rasyad, orang pasti nanya, kenapa panggilannya Ajun? Kenapa Ajun? Perlu kayaknya Ajun. Ya itu panggilan kecil sebetulnya. Jadi di kampung saya, anak kecil itu dipanggilnya Acung. Jadi kalau kayak di Jawa Tengah atau Jawa Timur semacam Tole gitu. Iya. Atau ya Cah gitu, anak kecil Cah. Nah itu panggilan itu kemudian sampai besar masih tetap dipanggil itu. Gitu oleh teman-teman, oleh orang tua, oleh sampai sekarang gitu. Oke. Kita kembali ke ini deh, ke topik kita ya. Soal teka-teki nama Ajun itu sudah dijawab langsung oleh Ajun. Udah beres berarti teka-teki soal kenapa pemilihan nama Ajun. Nah, kita ke ini nih, ke bicara soal wisata halal. Ya, wisata halal, bahwa ini kan masih perdebatan ini. Apa sih hebatnya wisata halal, konsep itu wisata halal. Terus perlu nggak sih wisata halal ini gitu? Ramah muslim, tempat wisata ramah muslim bahwa harus ada tempat ibadah, ya kan? Kemudian soal makan misalnya, restoran atau apa itu harus halal, restoran halal dan lain-lain. Nah, saya ingat betul ketika saya kan Medan nih, daerah Medan ya. Ketika saya misalnya berwisata ke Parapat misalnya. Wisata ke Parapat ya. Nah, di Parapat itu ketika saya wisata ke Parapat itu kan mayoritas di sana Nasrani ya, Kristen gitu di Parapat itu. Nah, di sana jelas kok ditulis bahwa ketika kita mau makan bahwa ini halal gitu. Ya kan? Ini halal. Terus
yang non halal ya non halal, tapi rata-rata yang tempat rumah makan yang halal itu ditulis bahwa ini rumah makannya halal. Apa sih sebenarnya konsep wisata halal ini menurut Pak Acun? Jadi setiap tahun itu ada penilaian dari namanya Global Islamic State yang menilai atau meranking setiap negara-negara tentang industri halal di masing-masing negara. Ya. Nah, saya coba bacakan sedikit ya. Ini yang tahun 2020 highlightnya supaya kita bicaranya dari data saja. Ya. Itu pertama halal makanan dan minuman, halal food. Nah, kemudian yang kedua halal travel, yang ketiga finansial atau keuangan syariah kalau di sini lebih familiarnya. Kemudian yang keempat itu media dan rekreasi, yang kelima itu kosmetik, yang keenam itu fashion, modest fashion, yang ketujuh itu farmasi atau obat-obatan. Nah, itu kalau data tahun 2020 itu untuk halal food ranking 1 Malaysia, ranking 2 Singapura, ranking 3 Uni Emirat Arab. Ya. Nah, Indonesia ranking 4 dari seluruh dunia. Kemudian Islamic Finance itu nomor 1, ranking 1 Malaysia, yang kedua Arab Saudi, yang ketiga Uni Emirat Arab, Indonesia ranking 6. Nah, kemudian kalau modest fashion kita nomor 1-nya Uni Emirat Arab, nomor 2 Turki, nomor 3 Indonesia. Kemudian farmasi dan kosmetik nomor 1 Malaysia, nomor 2 Uni Emirat Arab, nomor 3 Singapura, Indonesia nomor 6. Ya. Kemudian media and recreation nomor 1 Uni Emirat Arab, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Singapura. Indonesia nomor 5. Kemudian terakhir soal Muslim friendly travel atau halal tourism, lebih dikenal pariwisata halal. Nomor 1 ranking 1 itu Malaysia, nomor 2 Uni Emirat Arab, nomor 3 Turki, nomor 4 Thailand, nomor 5 Tunisia, Indonesia baru nomor 6. Artinya seberapa penting sebenarnya halal tourism di Indonesia? Halal tourism Indonesia itu jadi gini, saya bicara dari beberapa konsep yang banyak disalahpahami orang dulu ya. Yeah. Jadi halal tourism atau pariwisata halal sering dimaknai sebagai sebuah gerakan konservatif yang ingin melakukan islamisasi di daerah wisata. Yeah. Umumnya orang memahami itu, makanya banyak penolakan di daerah-daerah wisata yang mayoritas bukan Muslim, yang ininya penduduk di sekitar wisata itu. Nah, sebetulnya persepsi itu persepsi yang keliru, karena yang benar itu adalah Muslim friendly tadi, yang ramah terhadap Muslim. Saya kasih contoh yang pernah saya lihat, misalkan di Korea itu, di sana angka turisnya yang datang ke Korea itu 800 ribuan per tahun. 800 ribu. 800 ribu orang, bahkan terus meningkat bisa sampai 1 juta mungkin. Itu karena itu tadi ramah Muslim itu. Bukan kan ramah Muslim, tapi kegandrungan orang Indonesia. Ini yang saya bilang 800 ribu itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang berwisata. Indonesia yang berwisata ke Korea. Ke Korea. Ke Jeju Island, ke Nami Island, ke Seoul. Tapi bukan karena itu tadi ya, Pak. Muslim apa tadi ya? Ramah Muslim ya. Karena ketertarikan anak muda terhadap budaya Korea itu tinggi. Iya. Sehingga anak-anak muda Indonesia itu berwisata ke sana. Karena angkanya makin besar, 800 ribu orang itu besar sekali. Yeah. Nah, 800 ribu orang itu ada kebutuhan, sehingga di sana ada kebutuhan untuk menyediakan
fasilitas-fasilitas yang ramah terhadap Muslim. Muslim friendly itu disebutnya. Nah itu ada restoran, ada kebutuhan membuat restoran yang halal, kemudian ada kebutuhan hotel yang Muslim friendly juga, dan macam-macam ininya kebutuhan hari-hari itu. Jadi ini dari market demand, dari kebutuhan pasarnya yang memang besar. Nah dari situlah makanya pemahaman pariwisata halal itu adalah sebetulnya penyediaan fasilitas-fasilitas yang ramah Muslim, yang ramah terhadap Muslim. Misalkan contohnya adalah orang Muslim tidak bisa mengkonsumsi daging-daging tertentu yang dilarang, daging babi, daging anjing, ya kayak gitulah, kayak saksang begitu nggak bisa. Tapi enak katanya bro. atau paniki gitu nggak bisa. Nah itu yang kemudian pelaku usaha di sana, pelaku usaha di sektor pariwisata di sana melihat ini sebuah kebutuhan pasar, sehingga di sana banyak sekali dan mereka lebih siap. Tapi di daerah-daerah tertentu Betul. Justru menertawakan konsep ini, bukan menertawakan tanda kutip lah, artinya banyak penolakan juga sebenarnya, bahwa itu tadi yang Bang Acut bilang yang pertama itu bahwa mengislamisasi daerah tertentu, penolakan itu sebenarnya banyak. Iya, mungkin karena terminologi yang digunakan sangat khas Islam. Halal itu kan sangat khas Islam. Jadi ketika istilah itu digunakan sudah ada alergi duluan atau ada penolakan duluan karena terlalu memihak istilahnya itu. Nah itu saya kira. Tapi konsepnya sebetulnya lebih kepada pelayanan turis gitu, pelayanan terhadap pelaku. Ya, tapi kan sebenarnya label yang sekarang itu saya bilang label halal ya, label wisata halal. Wisata halal itu adalah label halal gitu. Sebenarnya kan ini ya seperti yang saya bilang di awal tadi Bang Ajun, bahwa dulu saya waktu di Medan saya berwisata di tempat-tempat yang daerah-daerah yang mayoritas Nasrani atau Kristen, ya itu memang kalau tempat makan sudah memang ada tulisannya gitu, bahwa misalnya rumah makan ini di pojokan tokonya itu, di pojokan styling atau apa itu pasti ada halal gitu. Halal artinya kan ya biasa aja gitu. Apakah ini hanya sekedar proyek atau sekedar cari nama atau sekedar program yang saya bilang ya program yang belum jelas sih saya bilang. Karena ya ini dulu juga udah ramah sebenarnya, daerah-daerah macam di Bali aja pasti ada tulisan halal. Ketika kita mau makan aja udah ada tulisan halal gitu. Lalu apa ininya, uniknya program yang satu ini gitu? Kalau sebelumnya sudah ada, berarti cuma menciptakan nama aja kan. Kalau produknya udah ada selama ini. Rebranding mungkin ya maksudnya Bang. Nah iya. Sebetulnya gini, isu halal ini itu bukan hanya atau tidak sesederhana isu babi atau non babi saja, atau alkohol atau non alkohol saja, bukan hanya itu saja, tapi isu ini lebih kepada prinsip nilai halal itu sendiri. Jadi orang umumnya memahami halal itu adalah end of product, jadi produk akhir, begitu ada label halalnya dianggap sudah selesai. Cuman masalahnya tidak semua produk kemasan itu dikonsumsi, tapi juga ada produk non kemasan yang juga dikonsumsi oleh turis, oleh wisatawan. Misalkan kayak ayam goreng, ayam bakar itu produk non kemasan. Nah itu tugasnya Om Acun tuh, ngasih label halal terus sebagai institut lembaga. Tapi katanya lagi ini sama MUI. Itu sebetulnya begini, jadi ada pemahaman yang juga tidak merata, ada gap atau ada disparitas yang tinggi pemahaman umum orang Indonesia. Karena kenapa? Karena Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini memang baru saja. Undang-undang ini dikeluarkan tahun 2014 dan 5 tahun setelah diundangkan kan wajib diberlakukan.
Itu kick off-nya 17 Oktober 2020. Artinya baru Ya baru 2 tahun ya, sekitar 2 tahun. 2019 sorry. 17 Oktober 2019 baru 2 tahun. Iya. Tapi baru 1 tahun undang-undang ini berlaku. Ada Omnibus Law 2020 Oktober ya. Nah, itu yang kemudian ada perubahan lagi gitu. Nah, 2021 ini baru gas nih. Kenapa begitu? Karena banyak perangkatnya juga yang memang saat ini belum siap. Misalkan tarifnya belum keluar. Tarif resmi. Tarif resmi dari Kementerian Keuangan. Iya. Nah, apakah MUI tidak lagi berperan? Masih berperan dalam hal penerbitan fatwa. Fatwa halal. Fatwa halal itu di undang-undang disebutkan dikeluarkan oleh MUI. Lalu lembaga yang Bung Acun pimpin, Halal Institute? Halal Institute di lembaga kami lebih kepada lembaga pendidikan karena ada institutnya itu. Iya. Yang pekerjaannya adalah melakukan training atau pelatihan kepada para pelaku industri halal. Ada 3 profesi yang sekarang kami tekuni dan kami jalankan. Pertama, kita membuka training penyelia halal. Penyelia halal itu mungkin bahasa yang lebih familiar, supervisor, halal supervisor. Dia mengawasi dari mulai raw material, kemudian proses produksi sampai disajikan. Itu namanya penyelia halal. Lalu? Kemudian yang kedua, auditor halal. Auditor halal ini tugasnya adalah memeriksa sebuah produk yang dilakukan oleh LPH. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Nah, yang ketiga, juleha, juru sembelih halal. Oh, juru sembelih halal. Saya kirain juleha tetangga sebelah. Janda, bro. Iya, jadi juru sembelih halal juga salah satu profesi yang saat ini sedang kami kembangkan mengenai trainingnya dan juga uji kompetensinya, gitu. Oke, ini saya mau ke Bang Taufik dulu nih, ya, karena di Bang Taufik ini ada Muslim Tour, ya kan, berkaitan dengan, pasti ada kaitannya sedikit atau banyak lah tentang wisata halal ini. Benar sekali. Nah, dampaknya, efeknya itu ke Muslim Tour itu apa sih, besar nggak sih dampaknya? Baik, mungkin saya cerita sedikit dulu ya. Awal dari wisata halal itu sudah dikenalkan sejak adanya challenge dari GMTI ya, Global Muslim Travel Index gitu. Terus kemudian Indonesia tertantang, challenging banget nih gitu. Kenapa? Kita kan populasi Muslim terbesar di dunia gitu ya. Kenapa nggak bisa ikut partisipasi aktif gitu ya, dengan memberikan kandidat-kandidat terbaik, misalkan di Aceh, makanannya, misalkan wisatanya, objek wisatanya gitu. Sampai akhirnya di 2019 kita mendapat peringkat pertama. Nah, adapun Muslim Tour itu memang kami sudah develop sejak 10 tahun yang lalu. Memang Muslim Tour itu awalnya kami perkenankan untuk kegiatan umroh dan haji. Oke, khusus umroh dan haji. Iya, awalnya seperti itu. Karena saat itu belum ada wisata, ini kan balik ikut tren ya. Seluruh yang berkaitan dengan yang berbau syariah, dulu sebutnya bukan wisata halal, wisata syariah gitu ya. Itu lebih lengkap ada di umroh dan haji. Karena di umroh itu ya bisa lihat napak tilas, ya, kemudian bisa ikut sirat nabawiyahnya, kemudian juga di sana pasti kunjungannya adalah negeri Muslim juga, makanya jelas di sana pasti kita udah Muslim Tour. Kemudian kami tingkatkan lagi dengan tikethaji.com. Tikethaji.com ini menyasar para konsumen untuk retail, yang mana dengan adanya tren peningkatan masyarakat sadar bahwa konsep syariah itu diterima oleh masyarakat, dan konsep syariah ini ternyata sangat universal, diterima oleh setiap pelaku industri. Contoh ya, baik muslim atau non muslim itu nggak akan pernah ada masalah dengan makanan halal. Karena makanan halal jelas izin higienis ya. Kemudian makanan halal jelas sehat ya.
dan untuk mendapatkan suatu label halal, ya itu harus memenuhi standar-standar tertentu. Jadi orang sudah merasa safe untuk memakan makanan halal. Untuk konsep keuangan muncul namanya syariah, ya. Orang juga akan merasa bertentangan kok, yang namanya bisnis kan yang penting untung. Tapi konsep syariah itu mengusung bagaimana cara mendapatkan untung dengan yang berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, ya, credibility, integrity, gitu. Sehingga orang itu merasa nyaman kalau berbisnis secara syariah, di situ akan tidak ada namanya goror atau yang disebutnya abu-abu, gitu ya, nggak ada maisir, nggak ada judi, gitu ya, kemudian nggak ada tipu menipu. Jadi orang merasa ya ini saya terima secara konsep universal diterima. Nah yang terakhir adalah bahas masalah lifestyle. Ya, masalah lifestyle di mana orang itu sekarang sudah punya tuntutan lebih, memuaskan jiwanya, memuaskan rasa, gitu. Sehingga dari pembicaraan saya ini itu saya beritahu ada evolusi. Ya, pertama tadi saya sebutin makanan, bahwa evolusi halal itu pertama dari food and beverage, food dan pharmaceutical, ya. Kemudian yang kedua tadi saya bicara masalah bisnis syariah, itu artinya meningkat evolusinya menjadi bisnis, ya, dari food menjadi banking, ya. Kemudian di situ juga ada insurance syariah, ya. Meningkat lagi ke wisata atau lifestyle. Nah, evolusi ini meningkat seiring dan bertambahnya keinginan masyarakat menikmati sesuatu yang halal atau sesuai dengan syariah. Wisata halal sendiri ini membuat, kalau kita sih memang negeri muslim melabeli halal ya, tapi kalau di luar sana, di luar negeri kita tuh mengatakan wisata ramah muslim, muslim friendly. Kayak misalkan di Jepang tuh juga ada Muslim Street ya di Tokyo, di situ juga dijual makanan-makanan halal, bahkan masjidnya pun suara azan juga terdengar keluar, gitu. Artinya orang udah merasa welcome, nggak ada masalah, nggak ada lagi Islamofobia itu nggak ada. Ya. Kemudian di Korea juga sudah mulai ada wisata ramah muslim. Kenapa disebut wisata ramah muslim? Ya karena di sana muslimnya minority. Nah, sedangkan di negeri kita ini kan kita memang mayoritas, sehingga udahlah kita labelin jadi wisata halal. Tapi kalau kita mau googling di 2012 tentu itu disebutnya wisata syariah. Nah, untuk itu kami mengambil sikap bahwa oke, sekarang kita bagaimana mewadahi kaum muslimin yang ingin mendapatkan suatu kesenangan tersendiri dalam menentukan pilihannya, baik itu penerbangannya, hotelnya, gitu. Maka kita luncurkan tikethaji.com. Nah, tikethaji.com itu ini lebih ke retail ya? Lebih ke retail. Retail. Jadi setiap masyarakat ataupun pengguna bisa memilih reservasi around the world. Mau dia di Tokyo, dia bisa pilih penginapannya dari mulai 5 star sampai low star. Dia mau ke Belanda, di Rotterdam, dia bisa pilih dari 5 star sampai low star. Apalagi memang posisinya mau ke Madinah atau ke Mekah. Ya, semua sudah terakomodir. Kemudian untuk penerbangan juga sama. Setiap muslim tuh ingin dia traveling itu tidak salah, karena kita boleh kok mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, kita bisa bersafar. Bahkan ada keutamaan dalam safar. Orang yang bersafar tuh salah satu waktu-waktu doa mustajab. Ya. Sehingga penerbangan yang kita tampilkan pun penerbangan around the world. Hanya bedanya yang kami berikan, kami sajikan kepada para pengguna tikethaji.com adalah mereka akan mendapatkan harga yang terbaik, harga yang termurah. Karena mereka bisa memilih sendiri. Bisa memilih sendiri karena kami akan sajikan pilihan-pilihannya. Jadi saya menyebut nama tiket haji itu karena kami ingin go ocean. Segmented market kita inginnya muslim, muslim traveler, muslim backpacker, gitu ya. Dan itu benar-benar kita pastikan bahwa mereka mendapatkan kemudahan. Karena ingat Mas Bobi, sekarang ini dalam era pandemik ini itu sudah ada mulai pergeseran arah wisata, khususnya wisata halal. Dan ini sangat mendukung wisata halal. Pertama, dulu kita lihat kalau wisata itu selalu rombongan, rame-rame, ya Mas Ajun ya.
Sekarang wisatanya small group, lebih pada keluarga. Ya karena kan kita dibatasi perjalanan PPKM, ya kita nggak bisa kemana-mana. Sedangkan wisata halal itu sangat menjunjung sekali keluarga, kan ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi keluarga dulu kita ajak, kalau mau refreshing ya kita ajak keluarga kita kenalkan ini yang baik, yang tidak baik, ini halal, tidak halal, kan gitu. Nah, yang kemudian yang kedua, mendukung sekali kondisi pandemik ini. Kenapa? Kita dikasih prokes, cuci tangan, jaga jarak, hand sanitizer. Bukankah Muslim itu selalu dalam hidupnya itu berwudu sebelum sholat? Betul. Untuk kesehatan, untuk kebersihan. Jadi ya pandemik ini makin menunjukkan eksistensi dari maksud dari wisata halal itu sendiri. Orang terbiasa untuk hygiene, bersih. Nah, di sisi lain juga pergeseran berikutnya adalah menyadari bahwa sasaran para pelancong itu adalah domestik dulu. Jadi bagaimana kita membangun diri dan keluarga dan sekitar gitu untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di negeri ini gitu. Kemudian yang terakhir berikutnya adalah kembali back to nature. Orang mau wisata, Mas Ajun udah pengennya yang nuansanya asri, yang bisa lihat sunrise, bisa lihat sunset, ya wisatanya lebih pada alam. Makanya kalau kita lihat konsep dari wisata halal itu cuma 3, ya. Pertama itu adalah nature, alam itu sendiri. Yang kedua adalah local adat istiadat setempat, ya. Yang ketiga baru buatan manusia seperti kayak abstraksi dunia fantasi, ya, objek-objek wisata gitu. Itu secara proporsional yang paling terakhir buatan manusia itu paling kecil 5%. Tapi nature paling besar dan local wisdom itu yang paling juga dominan. Makanya nggak salah kalau kita sekarang melihat ada 10 kota yang dicanangkan untuk diperkuat sebagai wisata halal di negeri kita. Ya karena memang local wisdomnya sudah mendukung ke sana. Kemudian sarana untuk kehigienitasnya juga sudah mendukung. Itu kota-kota apa aja 10 itu ya? Baik. Pertama adalah salah satunya kemarin Kementerian Pak Menteri kita ada di Aceh. Di Aceh, kemudian di Lombok. Wait. Kalau Aceh dimasukin ke wisata halal gitu kan, yang kan memang di sana halal gitu. Di Aceh itu. Artinya kenapa bukan yang ditekankan harus jalan wisata halal itu di daerah-daerah yang justru harusnya mayoritas yang non-Muslim, daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim. Baik. Kalau kita lihat negeri ini sebenarnya boleh dibilang tidak ada yang majority non-Muslim ya di setiap provinsi kecuali provinsi Papua ya. Ya Bali juga kan. Iya Bali juga. Dalam artian tetap komposisi kebinekaan itu tetap ada di dalamnya ya. Kenapa kok wisata itu lebih kepada kota-kota yang sudah jelas-jelas Muslim? Mungkin salah satu pasar yang mau ditarik itu bukan cuma wisatawan lokal. Jadi kita mungkin pemerintah ini membuat gaung di luar sana, agar wisatawan mancanegara itu lihat ini local wisdom ini sudah ada. Artinya menarik wisatawan yang dari negara-negara Muslim misalnya yang ragu untuk berwisata ke Indonesia gitu. Betul. Jadi Indonesia memperkenalkan bahwa di Indonesia kita punya dong daerah-daerah yang daerah-daerah wisata yang ramah Muslim gitu. Setuju. Nah, permasalahan ini kan semua hanya dijawab oleh waktu ya, Mas Budi. Karena kita berharap ingin segera lepas dari pandemi ini. Tapi usaha pemerintah juga nggak kecil kok, sudah luar biasa. Sehingga mudah-mudahan lah semester kedua nantinya atau kuartal keempat ada angin segar untuk bangkitnya pariwisata. Karena yang namanya pariwisata itu saya mengibaratkan itu seperti kita memasak nasi. Sangat simpel, sangat mudah gitu ya, nasi putih ya. Dibanding dengan industri lain ya, industri manufaktur ya, industri telekomunikasi, industri pariwisata itu benar-benar sangat mudah. Kenapa? Sebagai contoh ya, siapa yang mau ke gurun pasir?
nggak ada air, iya, panas lagi. Panas lagi. Ya kan, kalau nggak panas mau berteduh di mana, nggak ada pohon, rokok nggak enak, wah apa-apa nggak enak sebenarnya di gurun pasir itu. Tapi ya itu heran kita kenapa banyak yang mau berwisata ke sana. Nah, kita lihat negara-negara gurun pasir, Mesir laku jualan pasir, iya, Dubai laku jualan pasir, iya, Maroko laku jualan pasir. Nah itu, kita juga di Indonesia laku jualan pasir bangunan. Ya. Betul Mas Bobi. Jadi itulah namanya pariwisata, seninya di sana. Dimana kalau kita kemas sedikit, yang penting target marketnya jelas ya. Jangan jualan padang pasir kepada sesama tetangga yang padang pasir. Itu nggak laku Mas. Iya. Ngapain lagi? Di rumah sendiri juga bisa main pasir, ngapain mesti ke sana gitu. Jadi kalau kita lihat ya, negeri-negeri yang mereka isi padang pasir kayak Afrika ya, kemudian Timur Tengah, mereka jualannya ke Eropa, termasuk ke Asia Tenggara kita, gitu kan? Bukankah negeri kita ini paling banyak mengirim outbound ya untuk wisata ke Mesir, ke Maghribi, Maroko ya, kemudian ke Dubai, karena pengen tahu kayak apa desert safari, kayak apa camping di gurun ya, kayak apa nyalain api unggun di tengah-tengah itu. Karena di Indonesia tidak ada gurun pasir. Tapi menurut saya nggak enak bener. Gimana? Iya bener. Saya di pantai aja saya paling benci saya di pantai itu. Kenapa? Wisata di pantai itu saya benci. Kenapa Mas? Mau tidur aja kadang kasurnya berpasir apa, kesel banget itu. Tapi kan pemandangannya itu bikin. Pemandangan mungkin iya bro, cuman bagaimana caranya supaya pasir itu tidak ikut-ikut kita kemana-mana gitu. Bukan pemandangan lautnya. Apa? Yang berjemur-berjemur itu. Oh, berarti ini salah satu penikmat penikmat wisata jemuran. Penikmat wisata jemuran. Ya. Nah, saya mau tanya nih ke Muslim Tour lah, ke Bang Taufik. Punya bikin gak sih Muslim Tour itu bikin paket gak sih untuk misalnya menawarkan ke luar paket tour ke Indonesia ke wisata halal di Indonesia gitu. Untuk saat ini kami belum ya. Karena kemarin kita nggak berpikir akan ada pandemik seperti ini gitu ya. Dimana kita tahu akhirnya outbound itu nggak jalan. Umroh tidak bisa berangkat, haji pun kita udah tahun kedua nggak mau berangkat jemaah haji. Nah iya tuh, itu juga soal tiket haji itu saya tadi mau nanya itu juga bro. Silakan. Ya kan? Ini gimana ini gitu soal kita katanya nggak ikutan nih untuk haji tahun ini. Betul. Nah dampaknya nih sama tikethaji.com. Baik, ya jelas ya kita tidak ada penjualan. Ya, kemudian juga rasa dari kefrustasian, kekecewaan karena daftar tunggunya untuk orang haji lama loh Mas. Iya. Ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun. Berarti ini nambah jadi 18 tahun dia nunggunya karena setahun ini lewat kan? 2 tahun Bang. Oh 2 tahun lalu juga ya? Lalu juga. Oh iya. Nambah. Waduh. Jadi kita ya oke lah mencoba selalu memandang sisi baik ya. Apapun yang kita terima hari ini yakin yang terbaik ya tidak ada yang perlu kita harus sesali ya, cuman kembali lagi kan kedewasaan kita berbeda-beda. Dampaknya sama tiket haji gimana? Tentu ya pasti ini pertama untuk destinasi ke Timur Tengah untuk Saudi jelas tidak ada penjualan karena negeri kita paspornya tidak diterima. Oh artinya kalau seandainya saya sekarang berada di Amerika misalnya, saya orang Indonesia yang di Amerika gitu. Saya mau berangkat ke Saudi misalnya dengan paspor Indonesia karena saya kan masih jadi saya dari Amerika saya ke Saudi gitu. Itu nggak bisa juga. Saya revisi ya, bukan paspor kita tidak terima, visa untuk negeri kita tidak dikeluarkan oleh pihak Saudi. Kalau visanya adalah visa umroh, Saudi tidak mendandatangani visa umroh untuk orang Indonesia. Kalau visanya visa haji, Saudi juga tidak mendandatangani visa haji untuk negeri kita. Tapi kalau untuk wisata atau untuk ini? Sama, kecuali visa izin tinggal. Yang sudah punya izin tinggal di sana, dia bisa tetap keluar. Atau kerja ya? Bisa ya? Kerja pun bisa.
Tapi itu kan di Saudi kita harus tahu bahwa mereka negaranya kerajaan, bukan demokrasi. Jadi kalau mereka bilang tidak, walaupun itu sebenarnya bisa, ya tidak, gitu. Karena beberapa kali ada keadaan di lingkungan sekitar saya, teman-teman saya tuh walaupun dia kerja di Saudi ya, baik di ekspor impor kargonya dan lain-lain, itu tidak bisa berangkat karena visanya itu dari pihak kedutaan KBRI di sini, kedutaan Saudi di Jakarta ya, ya masih merasa belum ada report untuk bisa mengapply gitu. Karena mereka tetap saja sponsor perusahaan di sana bisa ngajukan nggak ke Kementerian Luar Negerinya untuk menerbitkan visanya diperpanjang. Makanya kondisi sekarang karena masing-masing warga yang banyak stuck, perpanjangan mereka lakukan secara online walaupun harusnya mereka hadir fisik ke Saudi. Seperti itu. Oke. Untuk Bang Acun nih. Bang Acun ini soal wisata halal ini berarti kepake dong nih ilmu-ilmu lulusan dari Institut Halal ini. Tentu saja kepake dan ke depan ini akan menjadi besar in coming years. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, sejak diterbitkannya Undang-Undang 33 tentang jaminan produk halal, kemudian direvisi melalui Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja, itu ada perubahan yang signifikan. Pertama, halal yang dulunya voluntary, artinya orang boleh mengurus, boleh tidak produknya untuk disertifikasi halal, saat ini sudah berubah, tidak lagi voluntary tapi mandatory, sudah menjadi kewajiban. Semangat dari undang-undang ini adalah satu, perlindungan konsumen, karena kita mayoritas tadi lagi-lagi itu karena kita negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Itu perlindungan terhadap konsumen, semangatnya. Yang kedua, keterbukaan informasi. Jadi sebetulnya bukan berarti semua barang yang masuk ke Indonesia itu harus halal semua, bukan. Yang non halal juga tetap bisa masuk, tapi dengan mencantumkan tulisan bahwa produk ini non halal, begitu. Nah itu kan berarti butuh penyeli halal kan? Betul. Untuk menilai bahwa itu halal atau tidak gitu. Atau bukan menilai halal atau tidak, tapi dia harus mengawal proses produksi dari raw material sampai ke disajikan. Di pabrik berarti. Di pabrik. Jadi begini Bang Bobi. Umumnya orang memahami halal, satu, ini isu terkait mengandung babi atau tidak mengandung babi. Padahal bukan hanya itu saja, tapi juga dari mulai proses pemilihan bahan, raw material tadi, kemudian proses pembuatan, sampai kemudian disajikan. Sama dengan cara memperoleh produk bahan-bahan itu tadi ya. Betul. Apakah beli atau mencuri gitu. Iya. Sampai enggak. Itu undang-undang pidana itu nanti. Kalau mencuri itu. Jadi misalkan saya kasih contoh begini ya Bang Bobi ya. Ada penelitian, saya lupa lagi itu penelitian tahun berapa saya lupa lagi, tapi saya pernah dengar waktu di DPR itu ya. Ada seorang peneliti, dosen gitu yang melakukan penelitian, ternyata di beberapa kota itu yang terkenal dengan image sebagai kota yang sangat islami gitu, ternyata tidak halal ayam yang dikonsumsi di provinsi itu. Gitu. Saya tidak usah sebut provinsi. Iya, gitu. Karena pemotongannya tidak benar, nggak sesuai syariat. Misalkan ya, waktu temuan itu di RPU, rumah potong unggas yang dia temukan di provinsi itu pemotongannya set gitu aja. Jadi itu belum sempurna ininya, putus lehernya, tapi sudah dicemplungin, apa bahasa bakunya cemplungin itu, ke dalam air panas. Jadi si ayam ini matinya bukan karena disembelih, tapi karena kena air panas itu. Nah saya pernah ini saya sedikit cerita. Ini hampir sama nih kejadian saya sama Bang Acun ini. Waktu saya juga nggak mau sebut nama daerahnya, tapi daerah Sumatera juga, daerah agak pedalaman di Sumatera, di salah satu suku lah di Sumatera. Waktu itu saya ke sana, ya di sana itu sebenarnya tidak ada agama gitu, di daerah itu. Nah,
Waktu itu saya mau makan gitu. Iya. Di mana nih saya mau makan yang halal gitu. Lalu ditunjuklah, oh di sana Pak, di sana ada Pak Haji. Ada Pak Haji buka warung makan. Sudah. Akhirnya saya ke sana nih bro, makan. Sampai dengan saya bertiga, ada 2 orang teman saya. Kita mesen, nggak ada menu lain, ikan juga nggak ada karena memang daerahnya pegunungan. Lalu ya udah kita pesan ayam. Oke. Nah, ketika saya pesan ayam waktu itu, ini di belakang ribut nih, suara ngejar ayam nih. Wah seru nih sepertinya nih, ya. Udah, saya ke belakang ngelihat ini prosesnya. Jadi begitu dia kejar ayam, kejar ayam, dapat langsung dia puter itu leher kepala ayam, tarik putus, tarik bro, nggak pakai sendok, nggak pakai pisau ini, langsung puter kepala ayam, langsung dia masukin ke dalam panci air panas yang udah lagi masukin situ, udah masukin, udah. Nah, saya diam itu, ini saya kasih tahu nggak ya ke teman saya nih, gitu kan. Udah saya diam waktu itu, milih diam saya. Milih diam. Akhirnya, dan itu memang apa ya, cara masaknya itu bener-bener direbus, selesai dia rebus, cabut bulu, dia sajikan ke kita. Jadi cuma direbus aja? Direbus gitu aja, cuman dia kasih garam apa itu. Udah, waktu itu saya nggak makan. Jadi ya, itu tadi saya bilang bahwa saya akhirnya tanya ke bapak itu, dulu bapak haji? Iya saya haji katanya. Caranya saya bilang kan, bapak muslim? Sebelumnya saya bukan muslim. Saya bukan muslim, tapi waktu itu saya ditawarkan untuk berangkat haji. Tapi syaratnya saya harus masuk Islam. Katanya. Udah diberangkatkan haji karena ini adalah program pemerintah waktu itu. Programnya. Jadi dari Departemen Agama merekrut dia, diislamkan, lalu dia diberangkatkan haji. Ya, akhirnya seperti itu gitu. Pemahaman fikihnya masih kurang. Iya, ya. Dan tidak ada pendampingan lagi setelah itu gitu. Iya, jadi kan itu dihitungnya jadinya bangkai. Iya. Bangkai itu sesuatu yang haram dikonsumsi. Itu tadi. Nah ini hampir sama kan tadi itu dengan yang Bang Acun maksud tadi itu tempat pemotongan tadi itu. Betul. Jadi isu halal ini bukan hanya isu soal tidak boleh mengkonsumsi babi saja, tapi sapi, kambing, ayam pun yang halal lidatihi gitu kan, itu secara zatnya itu halal. Tapi kalau cara memotongnya tidak benar, ya jadi nggak halal. Jadi bangkai itulah jadinya. Oke, jadi ginilah kalau seandainya sekarang kita beli sapi nih. Beli sapi di pasar gitu, kan kita nggak tahu nih ini halal apa enggak, bener nggak cara motongnya. Sama dengan kalau kita beli sapi impor, gitu, daging sapi impor gitu, ya kan? Ini halal nggak? Misalnya sapi Australia aja, daging sapi Australia kan kita belinya udah dipotong di sana gitu. Ini halal nggak? Nah ini gimana caranya? Bahwa untuk melabelin bahwa daging ini halal, daging Australia ini yang daging impor ini adalah daging halal, itu gimana caranya? Oke, begini Bang Bobi. Jadi dengan regulasi yang ada sekarang itu perlu ada perjanjian antar negara, antara Indonesia dengan Australia misalkan tadi, atau negara manapun yang mengekspor daging ke kita. Daging apapun gitu. Jadi ada ayam kita impor dari Brazil paling besar. Kemudian sapi kita impor dari Australia, dari New Zealand juga besar. Nah, mereka di sana juga ada namanya ACB. HCB, Halal Certification Body. Nah, bedanya kalau di sini yang melakukan sertifikasi halal itu negara, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, tapi di sana yang melakukan sertifikasi halal itu swasta. Jadi masjid, komunitas muslim dan macam-macam. Nah di Australia itu dia di bawah Kementerian Agriculture. Jadi si lembaga sertifikasi halal di sana itu ada banyak jumlahnya. Kalau di Indonesia cuma satu, Kementerian Agama itu. Tapi kalau di sana
Itu ada banyak sekali karena base-nya itu dari masjid, komunitas muslim, Maroko, India, macam-macam. Nah, itu yang melakukan sertifikasi halal, dan sertifikat halal di sana diakui oleh pemerintah Indonesia gitu. Oke, Bang Acun setuju nggak kalau sama label wisata program wisata halal wisata halal ya? Yeah. Wisata halal ini hanya label untuk promo aja. Pada titik itu ada benarnya, betul, ini ada promo, ada rebranding, karena market kita kan mayoritas memang muslim. Betul, market yang besar sekali. 200 juta itu bukan angka main-main tuh untuk sektor pariwisata. Benar ada brandingnya, tapi di situ juga jangan salah bahwa itu juga salah satu hak dasar yang juga dilindungi oleh undang-undang untuk menjalankan agama itu. Di samping itu juga ini bagian dari human right, hak asasi manusia orang untuk memilih agama dan menjalankan kepercayaan agamanya. Ya, sebenarnya jaminan lah ya, sebagai jaminan ketika kita datang ke satu tempat atau tempat wisata, datang ke sebuah hotel atau tempat penginapan, ada jaminan bahwa yang apa yang disajikan di sini adalah halal. Ya, untuk orang-orang yang memang punya nilai-nilai, punya values, yang dipercaya bahwa dia hanya boleh mengkonsumsi produk-produk yang halal gitu. Dan itu kan gini, jadi banyak orang menilai isu halal ini isu yang bertentangan dengan HAM karena eksklusif, karena hanya untuk orang muslim. Padahal kalau menurut saya justru ini isu yang mendukung isu human right itu. Ya, sama seperti misalnya yang beragama Hindu misalnya, ya artinya mereka tidak makan sapi gitu. Iya, misalkan. Ya kan, itu kan sama dengan sebenarnya. Sama. Ya kalau mereka tidak boleh makan sapi gitu, mereka harus makan ayam gitu. Bakso misalnya, baksonya ini harus halal versi Hindu misalnya, bahwa dijamin tidak mengandung sapi. Betul. Misalnya seperti itu kan. Nah tapi kan karena ini kan soal sumbu pendek ini. Soal wisata halal yang apa ini kan soal sumbu pendek, bro. Ya, karena itu saya kira penolakan itu karena ada disparitas pemahaman tadi, ada gap yang jauh antara memahami ini sebagai isu eksklusif dengan memahami ini sebagai isu hak asasi manusia juga, hak orang untuk beragama dan menjalankan agamanya. Udah berapa banyak yang lulus dari Institut Halal? Saat ini penyelia halal itu kita di angka 300-an ada. 300 orang. Itu udah termasuk tadi sama apa tadi? Yang janda tadi itu? Juleha. Juru sembelih. Juleha itu kita sedang melakukan persiapan untuk witness atau melakukan uji kompetensi terhadap Juleha itu. Artinya kalau seandainya rumah ada satu industri makanan misalnya, atau tempat pemotongan, ini sertifikat sebagai juru sembelih halal ini ada. Itu berarti diminta itu atau gimana? Juru sembelih halal itu nanti yang mengeluarkan sertifikatnya bukan dari kami, tapi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Profesinya sebagai apa? Sebagai juleha, juru sembelih halal. Karena itu ada standarnya. Ada RPH, rumah potong hewan itu, ada standar SNI 99003 atau 002 gitu. Ada dua tuh, ada RPH rumah potong hewan, ada RPU rumah potong unggas. Nah, itu yang sudah ada SNI-nya udah lama. Oh, gitu. Jadi undang-undang ini ada. Yang ngeluarin ada lembaganya. Ada. Sertifikasinya. Iya. Lalu Institut Halal hanya mentraining orang-orangnya. Oke, tapi bekerja sama dengan lembaga. Jadi begini, Bang Bobi. Jadi yang melakukan training, pelatihan itu kami bisa. Tapi yang melakukan uji kompetensi itu namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi yang disahkan oleh BNSP. Berarti ini sekolahnya lah ya? Ini sekolahnya, ujiannya nanti jasanya BNSP. Oke, sebelum ditutup, apa yang mau disampaikan lagi, Bang Taufik? Ya, bahwa hendaknya setiap diri kita itu merasa punya kewajiban untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada siapapun yang merasa ingin tahunya akan yang dimaksud wisata halal itu besar, ya. Kemudian yang kedua,
juga kita harus punya merasa kewajiban secara moral memberitahukan dan menyejukkan pada setiap siapapun yang dia belum kenal Muslim, apalagi belum kenal tentang wisata halal itu secara baik dan benar dengan memberi contoh-contoh konkret ya, seperti bagaimana pertama kita bisa pendekatan dengan cara di negeri-negeri yang non Muslim ya, seperti di sesama Asia saja kayak di Jepang, di Korea, itu akan lebih mudah menjelaskannya. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kegandengan sama K-pop. Iya. Nah, jadi kalau nyebut Korea, lihat tuh, mereka non-Muslim loh negerinya mayoritas, tapi tidak merasa keberatan kalau disebut wisata ramah Muslim di sana. Iya. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi sesama anak bangsa yang merasa ada kekhususan dengan kotanya menjadi bagian dari program pemerintah untuk jadi wisata halal, sedangkan kota dia tidak, jangan juga merasa kecil hati. Karena kami yakin yang namanya pemerintah itu kan pemerataan. Yeah. Jadi setiap potensi daerah itu akan dilihat mana yang posisinya saat ini waktu yang tepat untuk diangkat, dan mana posisinya di lain kesempatan itu yang akan dibuat gitu. Kan sekarang bukankah pemerintah sudah memberikan kawasan ekonomi khusus ya, udah mulai diperbanyak. Coba kalau kita lihat kayak misalkan di kota-kota yang jadi tujuan wisata Muslim, kawasan ekonomi khususnya nggak dibuat lagi gitu, karena sudah terbentuk dulunya. Yang sekarang ini yang baru-baru ya kayak kawasan ekonomi Labuan Bajo itu kan, di mana kan terus di sana kan juga Flores ya. Iya, kawasan ekonomi khusus ya. Ya gitu. Jadi coba kita sama-sama dewasa dalam menyikapi program-program pemerintah ini, karena dampak baik secara langsung dan tidak langsungnya tetap untuk negeri kita. Iya, itu artinya semua program pemerintah itu pasti ada manfaatnya buat ekonomi di daerah itu ya kan. Itu program-program pemerintah itu. Jadi ya sebenarnya jangan alergi lah dengan kalimat halal atau kalimat dan lain-lainnya gitu ya. Betul. Karena ya itu tadi rebranding itu tadi maksudnya yang dimaksud sama Bang Taufik dan Bang Acun tadi kan. Nah, Bang Acun ada yang mau disampaikan? Begini, saya kira pemerintah sudah cukup bagus melakukan terobosan dari sisi regulasi dan dari sisi pengawasan dan pengaturan terhadap industri ini, terutama pariwisata halal. Yang perlu ditumbuhkan saya kira lebih kepada kesadaran masyarakatnya yang supaya lebih dewasa dan lebih melek terhadap isu ini, sehingga implementasi undang-undang ini gitu itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, karena ini nggak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, oleh semua masyarakat. Kesadaran masyarakat termasuk kesadaran pelaku usaha juga. Usahanya, tukang potongnya, semuanya gitu. Karena salah satu hal yang membuat saya sedih sebetulnya, satu, kita ini importir makanan dan minuman halal terbesar di dunia, importir. Kita nilainya itu 189 billion US dollar tiap tahun. Indonesia mengimpor makanan halal segitu. Nomor 2 baru Turki, nomor 3 baru Pakistan. Importirnya nomor 1 terbesar Brazil. Wow. Importirnya. Nomor 2 Belanda, nomor 3 itu Amerika Serikat kalau nggak salah. Importirnya, eksportirnya. Iya. Nah misalkan kenapa Brazil ayam paling besar dari sana. Kenapa Belanda dairy, susu keju, itu dari sana semua. Nah kita Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia, mestinya kita bisa ekspor bukan impor saja gitu loh. Itu yang saya kira PR penting. Ya berarti ya jualan label wisata halal itu bisa ini ya. Mestinya bisa mendorong stimulus ekonomi, membantu kita, mendorong gitu peningkatan ekonomi. Dan kita bisa bikin sendiri mestinya. Iya. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Siapa? Bang Taufik. Oke, saya akan jawab. Apakah ada rencana membuat paket tur Muslim untuk dijual ke luar, menarik mereka ke Indonesia untuk menikmati wisata halal di Indonesia? Jelas ada, dan itu bagian dari rencana utama kami. Oke.
Sampai di sini pembicaraan kita. Terima kasih buat Bang Taufik sudah mau hadir di studio Qomat Kamit. Juga Bang Acun, terima kasih sudah mau hadir di Qomat Kamit. Semoga Muslim Tour-nya semakin jaya, tikethaji.com-nya semakin kenceng, dan pandemi ya udah pasti pandemi harus selesai dulu biar semuanya balik normal dan kembali naik. Dan untuk Halal Institute, saya doakan ini biar penyelia halalnya makin banyak. Amin. Yang bersekolah di Halal Institute. Oke. Sampai di sini pembicaraan kita dengan orang-orang hebat. Sampai bertemu di Obras berikutnya. Salam.